saya Murfi Ahmad. Di sebelah saya lagi Michael Mucla. di sebelah paling sana. Ngademin si Tohang. Aduh, ya namanya emang keren-keren ya. Tapi yang jelas kami telah siap untuk membacakan berita-berita yang telah kami pilihkan untuk Anda. Berita pertama masih seputar bom yang terjadi di Hotel JW Marriott dan juga Hotel Ritz-Carlton. Iya. Kapolda Metro Jaya itu segera mengaudit dan mengkaji ulang tentang pengamanan, sistem pengamanan di hotel-hotel mewah serta gedung-gedung perkantoran. Betul itu, ya punya Mucle. Tapi kalau bicara soal pengamanan, ini kan udah punya cara baru untuk mendeteksi orang yang membawa bom dengan alat detektor yang canggih. Orang ngomong canggih aja. Gue masa nggak boleh. Kalau itu, ini alat detektornya canggih sekali. Ya, itu namanya bukan metal detektor, tapi ini mental detektor. Pak Murfi, bisa tolong dijelaskan dengan lebih rinci nggak tuh? Metal detektor itu tidak bisa mendeteksi bahan peledak ya seperti TNT, RDX, HMX. Gua tak tonjok nanti nih. Orang ngejelasin awal aja. Kagum. Kagum dengan pengetahuan. Lalu ada PETN atau ada semacam Semstex. Nah, ini adalah bahan kimia ya. Tidak mengandung unsur logam. Itu mental detektor. Mental detektor itu adalah teknologi canggih yang terbaru. Kalau ada orang yang membawa bahan peledak atau bom, itu tidak hanya sinyalnya aja berbunyi, tapi ini mengakibatkan efek kejutan. Takut. Ini saya jelaskan. Jadi orang melewati alat itu, kesetrum bahkan bisa mental semua. Makanya namanya mental detektor. Pak Murfi, itu kan hanya untuk mendeteksi orangnya. Bagaimana bawaannya? Betul, Pak. Ini dia. Itu pertanyaan bagus sekali. Dari SD mana ya? Dari SD mana ya? SD Lubang Buaya sedang di dalam. Jadi begini, kalau untuk mendeteksi atau melihat barang-barangnya, itu bisa menggunakan seperti di bandara. Apa tuh, Pak? Mesin X-ray namanya. Ronson. Itu ke Pak? Ronson sih. Ruang X-ray, kata dalam ronson. Ini kalau ronson itu buat anatomi, buat tubuh. Pak Murfi, yang namanya X-ray itu mah apa istimewanya? Itu udah digunakan sejak lama itu. Nah, ini Pak Mutra mungkin belum tahu. Itu sudah menciptakan yang lebih. Kalau X-ray yang biasa itu hanya bisa melihat isi kopernya saja. Jadi Pak Murfi menciptakan lebih. Iya. Jangan banyak-banyak ambil lebihnya lah. Maksudnya teknologi yang canggih. Jadi lebih dari yang biasanya. Kalau biasanya bisa melihat isi kopernya saja. Tapi kalau yang saya buat, itu bisa melihat isinya juga, bahkan harganya, Pak. Waduh. Iya, Merek. Mereknya juga ada. Bahkan bisa tahu second atau baru itu bisa ketahuan, Pak. Dari alat itu. Si X-ray udah lama dagang tas. Itu mesinnya bukan tukang tas. Bukan nama orang. Gimana? Ya udah kalau gitu mendingan kita sekarang beralih ke berita seputar pemilu. Nah, hasil evaluasi pemilu 2009 mengatakan bahwa DPT menjadi catatan terburuk. Pemilu 2009 memang itu masih banyak kekurangannya. Terutama masalah DPT. Maka itu arti daripada DPT itu berubah, bukan daftar pemilih tetap lagi. Berubah bagaimana? Berubahnya apa, Pak? Namanya berubah, jadi apa, Pak? daftar pemilu terburuk. Bisa Daftar pemilu terburuk. Buruk kan? Ya, buruk aja Saya, Pak. Saya nanya buruk kan? Buruk. Jadi terburuk. Buruk jangan ke saya tuh bukan buruk. Apa? Kurang cakep. Pak Ademin, memang saya juga pernah menyarankan ke KPU itu harus bersikap profesional dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Jangan di kemudian hari atau nanti ada tuntutan pemilihan ulang. Kalau ini terjadi, Bagaimana Pak jadinya? Tenang, Pak. Tenang. kalau ini terjadi, Sabar, Pak. maka KPU itu akan berubah arti menjadi Komisi Pemilihan Ulang. Apalagi Pak? Udah. Kita kan dari tadi ngomongin soal berat-berat terus nih. Sekarang kita akan ngomongin soal berita yang ringan tapi menarik. Nah, ini pasti saya tahu. Internetnya udah ringan ini. Pasti berita soal atas ini.
Kok kapas? Ya ringan. Enggak. Tentang apa? Tentang ini apa? berita tentang Pulau Komodo terpilih menjadi final. Alhamdulillah. Wujud keajaiban dunia. Iya. Berarti rumah Pak Mucel akan terpelihara. Ya. Aduh. Akhirnya keluarganya diomongin juga ya. Ya, tapi gimana pun juga kita sebagai rakyat Indonesia harus mendukungnya dong. Caranya? Caranya? Caranya tahu caranya? Memberikan dukungan lewat internet di Betul sekali. Di www.news7wonders.com. Kalau itu saya setuju. Saya mendukung. Karena saya paling suka binatang melata. Saya suka buaya. Oh, saya nih kalau di dekat buaya, saya akrab banget sama buaya. Ya. Akrab saya apalagi buaya darat ya. Akrab ya kita ya. Jadi, untung saya nggak dideketin. Saya juga akrab. jadi, you blocking dari sana ke sini, you mau bilang itu buaya darat. Pindah, move. Pindah lagi ya, takut. Saya mau sini Pak ya. Katanya akrab buaya. Tapi Kenapa? ngomong-ngomong soal melata itu tadi, itu udah ada lagunya. Lagunya apa? Melata. Itu melati. Beda ya. Tapi begini ya, you punya Mucle. Apa? Itu lebih suka ke komodo. Komodo? Apa tuh komodo, Pak? Yang begini, Pak. itu bentuknya. Tapi ini ada artinya. Komodo itu terdiri dari 3 suku kata. Komodando. Buayanya Pak? Kok binatangnya serem banget. Begini. Mau moncongnya kok serem banget. Gimana baca moncongnya? Sekarang do-nya terakhir. Do-nya. Do. Kok serem banget. Ya. Sama aja ya. Tapi saya juga paling suka dengan buaya. Tapi kan merawatnya, memeliharanya susah. Iya benar, Pak. Tapi ya saya itu sekarang di rumah tuh sedang memelihara ular. Kalau di rumah kira-kira saya punya koleksi 10 ular. 10? Terus jadi kaget gitu saya. Kagum, Pak. Tapi luar biasa sekali ya, Pak Murfi. Itu Bapak bisa jelaskan itu ularnya ular apa aja, Pak? Ular sanca? Apa kobra? Oh bukan. Ular apa, Pak? Ular tangga. Pak Murfi. Ya. Mendingan ke rumah saya Pak main halma. Emosi. Kan lebih enak dipiara aja kalau ular tangga. Ya udah kalau gitu sekarang kita beralih ke berita tentang sinetron. Sinetron apa film? Sinetron dan film dua-duanya. Gosip nggak? Enggak gosip ya? Enggak. Tenang aja, Pak Ngademin nggak digosipin. Masa Ya, film jadi- beranak di atas pohon digosipin? Saya bukan itu filmnya. Film lain saya. Apa? Berenang dalam lumpur. Film apa nih? Ya, ini film tentang pernikahan Manohara yang sekarang sedang dibuat kan ya. Udah diputar malah dengan lagi oleh Manohara. Itu Manohara. Nah, suaminya ini Tengku Fahri, dia juga berencana untuk membuat film tentang pernikahannya dengan Manohara. Lah ini hebat ini. Ada tragedi rumah tangga, dibikin sinetron dan film. Versinya versi istri, versi suami. Iya punya akademi. Gitu kok dibilang hebat. Tuh ngawur yuk. Ngawur. Ini, itu justru khawatir. Kenapa? Jangan sampai Manohara bikin sinetron, lalu suaminya bikin film. Nah, pembantunya ntar ikut-ikutan. Bikin film juga. Bikin film juga. Judulnya yang bahaya tuh judulnya. Apa judulnya, Pak? Enggak ada. Saya bagi ngomong. Ayo begini aja nih. Kirain ada tulisannya. Keren tulisannya. Yang bahaya tuh judulnya. Apa tuh, Pak? Terbongkarnya rahasia majikan. Inilah ku mengenalmu saat ini, ingin menyamamu, tapi aku malu. Bertanya, are you really the one I've been searching for? Every jalan cari solusi. Jangan hanya bicara, wujudkanlah mimpiku. Bila kau memang ingin bersamaku. Kembali di Demokrasi, sekarang bersama saya Iwal dan juga Melanie Putria.
Mel, sesaat lagi kita akan berbincang-bincang mengenai gugatan hasil pemilu presiden. Dan juga tentang ini nih yang sekarang lagi bikin deg-degan para caleg yang tadinya sudah dikatakan lolos ke Senayan dengan adanya keputusan MA yang nanti juga bisa berakibat katanya dengan susunan atau penetapan caleg yang lolos ke Senayan. Betul sekali Pak Iwal. Jadi lagi ketar-ketir sekarang ini. Betul. Baik, nanti kita akan bicarakan masalah itu, tapi sekarang kami akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman mahasiswa yang telah hadir pada malam hari ini. Yang pertama, telah hadir teman-teman dari Akademi Pariwisata Indonesia Kalimalang. Wow! Selamat datang ya di Demokrasi. Ya, juga ada rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Pamulang Tangerang. Berwarna biru, tapi beda birunya ya. Baik, dan berikutnya juga telah hadir yang merah-merah ini, teman-teman dari Universitas Mercubuana Jakarta. Selamat datang di Demokrasi. Ya, baiklah pemirsa, kita akan berbincang mengenai gugatan hasil pemilu presiden dan juga tentang keputusan MA. Untuk itu kita akan sambut bersama-sama Irman Putra Sidin dan Akbar Faisal. Baik Mbak Imel. Baik, sekarang kita akan mulai dari gugatan dulu aja. Gugatan hasil pemilu presiden. Mumpung di sini ada Bang Akbar Faisal, ini juga adalah dari tim JK Wiranto tim ya. suksesnya Nah, ya. ini kita dengarkan Mega Prabowo bukan gugatan, JK Wiranto yang gugatan hasil pemilu presiden. Dasar gugatannya apa itu Bang? Oh, banyak. Saya rasa media sudah mengungkit semua itu. Dan saya rasa kita sudah maju selangkah ya, sudah kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Saya cuma ingin mengatakan begini, kita tunggu keputusannya. Kita tunggu keputusannya karena dari segi pembuktian banyak sekali ya. Kalau kita merinci satu demi satu itu Banyak ya? banyak. Ini bisa 30 episode ya. Ya, Anda perlu membuat acara yang ya saya rasa untuk 4 tahun ya. Banyak banget ya. Di sini ada Bang Irman nih, pakar hukum tata negara. Melani punya pertanyaan kali ini buat Bang Irman. Ya, mungkin Bang Irman, sebenarnya masyarakat juga kan kalau dilihat dari kacamata umum juga tahu gitu ya, bahwa dari awal penyelenggaraan pemilu itu sudah ada potensi yang bisa mungkin merugikan kandidat. Gimana nih Bang Irman melihatnya? Jadi begini Mbak Imel, pemilu yang kita ciptakan menurut Undang-Undang Dasar itu bukan hanya pemilu yang berdasarkan terjebak pada angka-angka perolehan pasangan calon. Tidak terjebak seperti itu. Bahwa ketika misalnya sebuah pasangan calon mencapai 80%, dialah yang menang. Tidak seperti itu. Oleh karenanya pada tingkat Undang-Undang Dasar dijelaskan bahwa ada prinsip konstitusionalitas pemilu itu yang harus terpenuhi, yaitu luber dan jurdil. Jujur dan adil. Artinya demokrasi itu tidak hanya pada angka-angka, tapi yang utama dari kualitas demokrasi itu sendiri. Benarkah seperti itu? Oleh karenanya ada mekanisme yang diciptakan oleh Undang-Undang Dasar kita bahwa bagi pasangan calon yang tidak keberatan terhadap hasil pemilu presiden, silahkan mengajukan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini bukanlah langkah untuk mendelegitimasi pasangan calon terpilih, tetapi bisa jadi ini langkah untuk mengkonstitusionalkan pasangan calon terpilih. Atau bisa jadi juga adalah ini langkah untuk kita melihat bahwa benarkah kualitas penyelenggaraan pemilu kita seperti yang kita curigai selama ini, yang sulit kita bohongi diri sendiri bahwa ternyata tidak sesuai pada standar kualitas menurut Undang-Undang Dasar. Pada konteks itu maka pilihan-pilihan langkah yang bisa diambil Mahkamah Konstitusi itu banyak varian di situ. Bisa pemilu ulang dari awal, bisa pemungutan suara aja seluruh Indonesia, bisa pemungutan suara di beberapa daerah tertentu, bisa penghitungan suara ulang seluruh Indonesia, bisa penghitungan ulang di beberapa daerah tertentu, atau bisa malah mengkonstitusionalkan kemenangan SBY tersebut, atau bisa jadi malah ternyata suara SBY Budiono bukan 60%, ternyata 70%. Bisa seperti itu. Saya ingin mengatakan begini ya. Itu dari kacamata pengamat ya. Tapi inti dari pokok persoalan yang kita bahas ini adalah kita memiliki sebuah momen, memiliki sebuah event, memiliki sebuah permasalahan yang kita bisa jadikan sebagai titik menuju ke sesuatu yang jauh lebih baik ke depan, gitu ya. Jadi ini bukan lagi soal menang atau kalah. Pak JK beberapa kali mengatakan begini, saya rasa ini adalah bagaimana kita menuju pada pembelajaran demokrasi yang sebenarnya.
kita akan melihat, dan kita juga kalau bisa meminta kepada pihak yang berasa dari menang, tahan dulu, sabar sedikit saja, tahan, jangan tiba-tiba menjadi Panik. baik, ya, mungkin sekaligus menjadi jumawa kali ya, bahasa yang mungkin yang terlalu ekstrim gitu, tapi ada kecenderungan seperti itu. Makanya kita katakan bahwa, kami mengatakan, saya rasa nomor 1 dan nomor 3 bahwa tahan sedikit, berikan, kan katanya kita negara hukum, oke, kita mengikuti langkah itu, kita masuk ke MK dan kita lihat nantinya, tapi please, jangan dibuat lagi berbagai hal-hal yang kemudian membuat kita menjadi semakin bingung saja, termasuk yang Anda katakan tadi soal putusan MK dan segala macam. Saya tidak tahu dan mudah-mudahan tidak benar bahwa itu ada kaitannya. Tapi kita lihat saja nantinya. Ya, baik. Emang kalau seandainya pemilu ulang juga masalah biaya besar juga ya. Nggak usah pemilu ulang. Ulang tahun aja biayanya juga lumayan gitu. Tapi bukan soal pemilu ulangnya. Oh, bukan. Tapi substansinya itu loh. Ya kan? Oh, terlalu mahal yang harus kita bayar nantinya. Ini ada di sini, siapa yang bisa mengatakan bahwa tidak mungkin dari ruangan ini yang akan jadi presiden? Bisa saja salah satunya. Oh, bisa. Tapi Ini kalau kondisi ini udah kelihatan, ini dari potongan rambutnya udah kelihatan bakal presiden. Ya, baik. Sekarang kita ke putusan MA ini, biarlah itu nanti sudah masuk di Mahkamah Konstitusi ya, gugatan itu kita lihat prosesnya bagaimana. Sekarang keputusan MA yang mengejutkan banyak para caleg. Nah, ini ada yang senang, ya ada juga yang senang tiba-tiba wah namanya masuk nih. Dapat. Ada juga yang menjadi ketar-ketir. Ya, ini dia. Jadi gimana sebenarnya nih? Kalau mau digambarkan analoginya kira-kira beginilah. Ada pihak yang diminta untuk menyelenggarakan pertandingan sepak bola. Wahai KPU, sebagai sebuah event organizer katakanlah seperti itu, bikin pertandingan bola. Ini loh peraturannya, disosialisasikan ke kita. Gitu kan? Oh, cara perhitungannya nanti juara 1, 2, 3 gini. Selesai pertandingan ada pemenangnya. Oh, tiba-tiba ada pihak mengatakan tidak begitu pertandingannya. Apa nggak kacau tuh? Ya kan? Itu satu. Nah, hal yang lainnya adalah berbahayanya begini loh. Tanpa disadari, ini kok tiba-tiba kami melihatnya ada upaya untuk membenturkan masyarakat di level bawah. Anda memandangnya seperti itu? Bisa saja seperti itu. Ini hari-hari ini kan saya setiap hari, karena saya pengurus pusat di Partai Hanura, setiap hari terima telepon dari daerah. Pak Akbar, Bang Akbar, bagaimana kebetulan? Jadi nggak kita dilantik, padahal mereka akan dilantik bulan Agustus ini. Dan sampai sekarang masih belum tahu. Tapi sebelum kabar nih, saya ke Bang Irman dulu. Benar Bang, bahwa keputusan MA ini yang paling dikhawatirkan adalah mengubah komposisi yang sudah ditetapkan KPU sebelumnya. Misalnya kayak Hanura ini tadinya 13. Kalau dikutak-atik 18. MK 16. Ya, nanti kutak-atik kalau MK jadinya KPU 18, MK 16. Nah, kemudian dengan keputusan ini katanya tiba-tiba menjadi 6. Nah, itu justru bahkan menurut kami tidak 6, justru 5. Lebih kurang lagi jadinya. Payah, Ble. Coba gimana, Bang? Jadi begini, coba cari analog lain ya tentang pertandingan. Waktu tahun 88 itu Ben Johnson sprinter 100 meter itu memecahkan rekor dunia 9,79 detik. Dapat medali emas. Berapa bulan kemudian dicabut medali emasnya karena ketahuan doping. Jadi bisa seperti itu putusan MA juga. Bukan soal regulasi baru setelah pertandingan, bukan seperti itu. Cuman persoalannya seperti ini, Bang Akbar ini kan seorang politisi. Sedikit-sedikit kepentingan politik dikatakan bahwa mau membenturkan masyarakat di bawah, padahal masyarakat tidak tenang-tenang aja, dikomporin masyarakatnya untuk meneror penegakan hukum itu. Kan lihat aja di lapangan sudah seperti itu. Nah, kalau misalnya masyarakat penegakan hukum harus dihindari karena masyarakat mau bentur, berarti yang ngomporin ini para politisi ini juga kan memicu kerusuhan seperti itu. Lalu apa gunanya polisi? Apa gunanya aparat keamanan yang diciptakan? Jadi hukum itu tidak bisa diteror. Nah, kalau harus lihat dari putusan MA ini gitu. Nah, ini juga persoalannya, barang belum jelas putusan MA itu bagaimana, terus peta regulasi KPU bagaimana, tiba-tiba mengatakan akan kehilangan seperti ini kalau putusan MA dilaksanakan. Kemudian muncullah para politik, abaikan putusan MA. Perintah mengabaikan putusan MA itu adalah meracuni proses negara hukum kita. Tidak bisa putusan MA itu diabaikan. Harus dilaksanakan. Kalau seperti Pak Irman ini, wajarlah pengamat kan. Ada dari kasus ini ada yang paling menarik. Ada pengamat, saya tidak tahu, mungkin bukan Pak Irman tapi yang lain lah, mengatakan begini, ini adalah keputusan yang ngawur dari MA, tetapi tetap harus
harus dilaksanakan. Coba lebih ngawur lagi kan? Udah nyata-nyata salah tetap mau dilaksanakan gitu kan? Putusan kekuasaan kehakiman sengawur apapun dia harus dianggap benar dalam konteks negara hukum dan harus dilaksanakan. Dan ada sanksi pidananya ya, Bang? Iya, ada seperti itu. Kita sama dengan mencederai negara hukum ini. Tidak bisa kita katakan ngawur lu. Emang lu sepintar apa bikin putusan daripada kami hakim ini? Hakim ini berkontemplasi atas nama keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Irman, ini kan kalau seandainya keputusan MA itu ternyata hitung-hitungannya benar hanura kursi cuma 5, ini kan ada efek domino. 5 itu kan nggak lulus parliamentary threshold, tidak bisa mencalonkan presiden dan wapres. Putusan MA tidak pernah menghitung-hitung kursi hanura loh. Hanura begini dia dapatnya begini. Gini. Ini saya Jadi Bang Irwan bilang Hanura sendiri yang menghitung-hitung. bisa jadi seperti itu. ini bagus. Ini bagus. Saya ingin menghitung aku. Coba. Saya ingin di ruang ini menjadi bagus ya. Kita pengen tahu setidaknya dari cara pandangnya Pak Irman ya. Ini kan ada dua versi sebenarnya. Ini bisa menjadi titik temu. Di satu sisi ada pihak yang bernama Setro yang mengatakan bahwa dengan kebijakan ini maka Partai A kehilangan 17 kursi, Partai B kehilangan 9 kursi. Tidak gampang loh mendapatkan kepercayaan rakyat untuk mendapatkan kursi itu. Itu harap diingat itu. Nah, tapi ada pihak yang lain yang mengatakan tidak seperti itu. Celakanya adalah ada lembaga yang notabene mengakibatkan keriuhan ini kok diam-diam saja. Dalam komunikasi politik ada yang dikatakan uncertainty of informasi. Kalau tadi Bang Albang ada tidak pasti ada informasi. Nah, kalau Anda lihat ada kepastian nggak dalam hukum masalah ini? Saya kira begini ya, hukum itu harus segera diberikan kepastian. Sekarang tidak ada kepastian karena para politisi mengomporin KPU yang jangan laksanakan putusan itu. Tidak dikomporin aja, tidak mau melaksanakan apalagi dikomporin. Jadi ada Bang Albert ini ngomporin kan dia cuma mengatakan bahwa di bawah gesekan, misalnya maksud bukan gesekan itu artinya ini kayak calon DPRD katanya bisa berefek ke 500 kabupaten dan kota dan semuanya. Nah itu gimana Bang Irman? Itu kan mimpi buruk, belum tentu seperti itu. Intinya begini, KPU harus melaksanakan putusan itu. Bisa jadi putusan itu dilaksanakan, kursi yang dikhawatirkan itu tidak goyang sama sekali. Ini kan persoalan teknis yuridis, persoalan teks hukum, persoalan peta hukum yang mungkin memang harus berkontemplasi bagi ahli-ahli hukum bisa membantu KPU melaksanakan. Intinya KPU harus menghormati itu karena apa? Bisa jadi penetapan KPU kemarin keputusan nomor berapa tentang perolehan kursi Partai Hanura diubah, itu pertimbangannya doang yang diubah Bisa jadi Bang Albert kemarin Bang Albert dapat kursi biasa. Ini mungkin jokesnya dibetulin lagi nanti nih. Pertanyaan terakhir Bang Albert nih. Kalau misalnya mengacu kepada putusan MA, mengacu juga pada hitung-hitungan dilakukan oleh Centro itu, Anda kehilangan kursi? Saya? Nah. Mungkin. Tapi kami tidak berpikir itu. Lumayan ada penghiburan dari Bang Irman itu belum mungkin kursinya nggak dipinjam 5 tahun. Enggak, saya menjelaskan di sini bahwa kami tidak pernah berpikir karena sekali saya katakan kita sudah melewati prosesnya. Kami tidak pernah berpikir bahwa kami akan kehilangan. Karena aturannya yang sudah dibuat kami sudah ikuti itu. Ya kan? Kalau mau terapkan jangan sekarang dong. Dan itu katanya ini perbedaannya lagi. Ada yang mengatakan bahwa berlaku segera. Ada yang mengatakan berlaku untuk ke depan. Yang mana dong? Jadi semuanya serba jangan bikin bingung kita ini, jangan buat jadi kacau balau gitu. Baik Bang Irman dan Bang Sabar, kita janji nanti kalau ternyata itu mengubah, kita akan mengundang lagi Anda berdua ke sini untuk menjelaskannya. Bisa tetaplah demokrasi karena saat lagi kita akan sidang masih seputar bom. Iya betul. Tapi dengan sudut pandang berbeda. Benarkah para pelaku bom bunuh diri ini dihipnotis terlebih dahulu? Sebelum melakukan aksinya ya Pak Iwal ya? Jangan kemana-mana. Ya jangan Tetaplah di demokrasi. Akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku membara asmara seindah lembah yang senyap. Tiada yang kuasa melebihi indahnya nikmat percintaan.
Pemirsa, perkembangan terbaru mengenai tragedi peledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton masih terus bermunculan. Seperti misalnya beberapa waktu yang lalu, ada pihak yang menulis dalam sebuah blog di internet dan mengaku bahwa dia adalah pelaku dari peledakan bom di kedua hotel tersebut. Klaim ini tentu saja meresahkan masyarakat dan sedang ditelusuri sampai dengan sekarang. Lantas apakah benar pelaku bom bunuh diri tersebut sudah dihipnotis terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya? Nah, inilah yang akan menjadi agenda sidang kita pada malam hari ini. Dan kami sudah mengundang 2 orang narasumber untuk hadir di ruang sidang. Yang pertama telah hadir Mas Kirdi Putra, seorang pakar pikiran bawah sadar. Kita berikan tepuk tangan, selamat datang di Demokrasi, Mas Kirdi. Dan narasumber kita berikutnya adalah Mas Ruby Alamsyah, seorang ahli forensik IT. Selamat datang di Demokrasi. Dan silakan Pak Pimpinan. Seputar kembali menjadi agenda sidang kita. Anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya buka. Iya. Baik, kita akan segera memulai sidang. Namun sebelum saya memberikan pertanyaan dan kita berbincang, saya akan mempersilakan terlebih dahulu. Wow, anggota Dewan yang ingin bertanya kepada narasumber. Kalau saya lihat dari muka yang paling prihatin, silakan Bapak aja deh ya. Saya nggak tahu. Tadi yang paling duluan kayaknya Pak Mursi ya. Saya mencek duluan saya. Sebentar, kata Adinda Melani itu kan dilihat dari wajahnya yang paling prihatin. Kayaknya pimpinan sidang lebih prihatin. Ya, yuk punya muncul ya. Ini ayo dulu. Pimpinan sidang mempunyai wewenang. Iya, terima kasih Pak Pimpinan. Yang memelas Pak Murti. Jadi bisa. Iya, ayo punya Murti mau bertanya dengan Mas Kirdi. Iya, pertanyaannya mau mendatar atau menurun nih? Ya baik. Ini kalau dengan lewat hipnotis atau penggunaan pikiran di bawah sadar, itu apakah bisa mengetahui di mana jaringan teroris itu berada? Jawabannya A, jika ya. B, mau saya. Silakan Mas Kirdi. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ini menggunakan teknik hipnosis, jawabannya adalah jangka panjang kita sebut sebagai brainwash atau cuci otak. Cuci otak Ya, seperti itu. Oh, brainwash. Pakai deterjen, benar. Kalau misalnya kita telusuri orang yang tertangkap dan kemudian kita coba untuk dia mengaku jaringannya, kemudian kita telusuri jaringannya, ada kemungkinan untuk bisa dilakukan hal tersebut. Ya, cuman pertanyaannya adalah seberapa dalam orang yang telah di brainwash. Oh, saya nanya, Bapak nanya lagi sih. Nah, kemudian kalau misalnya itu kita lakukan pada si pelaku, pertanyaannya adalah begitu dia sudah matang dan para pelaku ini yang semuanya sudah terorganisir dengan baik, belum tentu dia bisa menunjukkan sel-sel yang lain. Karena biasanya mereka menggunakan teknik sel. Sel? Ya, jadi setiap komunitas, setiap grup itu tidak saling mengenal grup yang lain. Supaya kalau ketangkap satu, nggak bisa Memberitahu keberadaan di Betul. mana ya yang lainnya. Biarpun kita cuci otak balik, bisa kita kembalikan mereka melakukan Ibu Pertiwi misalnya ya. Mereka insaf, mereka katakanlah tidak akan mau melakukan hal tersebut lagi gitu ya. Walaupun dalam jangka waktu panjang memang ini harus dibina terus. Kalau zaman dulu presiden kita yang kedua dulu, pembinaan terus menerus, kira-kira seperti itu dilakukan. Cuman untuk katakanlah mencari jaringan yang lain agak susah. Mas, sekarang gini, pertanyaan dibalik. Pelaku bom bunuh diri itu, apakah benar mereka itu ketika cuci otaknya itu seperti dilakukan seperti hipnotis gitu? Prosesnya, karena ada beberapa kasus di luar negeri misalnya, ketika dia berada di tengah kerumunan, pelaku itu lengkap dengan bom, dia sadar gitu loh, ini ngapain nih, saling ngapain, ada yang begitu juga gitu loh. Baik, kalau disebut sebagai hipnotis adalah bagaimana memprogram kepala seseorang, pikiran bawah sadar seseorang dalam waktu singkat. Ini sudah modusnya adalah brainwash, bukan lagi hipnosis, tapi hipnosis yang terus-menerus seperti itu. Kemudian apakah mungkin dilakukan seperti itu? Sangat mungkin. Apapun sebutannya, misalnya katakanlah dengan teknik katakanlah seseorang dihijrahkan misalnya. Apakah seseorang dibalik pola pikirnya? Apakah seseorang kemudian diprogram? Nggak masalah, tetap aja itu namanya brainwash. Tapi ya itu dilakukan selama seberapa lama. Nah, kalau dalam hipnotis biasanya kan katanya tidak semua orang bisa dihipnotis. Betul nggak Mas? Tidak semua orang bisa dihipnosis dalam waktu cepat. Dalam waktu yang cepat. Apa yang membuat perbedaan itu ada? Value atau nilai. Ketika misalnya katakanlah saya diculik oleh teroris tersebut, sedangkan saya tidak punya nilai bahwa saya mati jihad adalah dengan cara melakukan bom bunuh diri.
maka akan sangat sulit sekali memprogram saya. Berarti itu sudah dilakukan dari sistem rekrut pertama. Betul. Jadi katakanlah orang-orang tersebut dikatakan oleh salah seorang narasumber juga gitu ya, bahwa orang-orang itu menunjukkan kecintaan mereka pada katakanlah Sang Maha Kuasa misalnya. Cuman caranya salah. Mereka bukan berjihad ya namanya, jadi jahat istilahnya kayak gitu. Di sistem rekrut pertama ya ada kepekaan kayak saya bisa lihat Pak Isa ini, saya lihat wah ini bisa menghasilkan uang. Kalau kita taruh di lampu merah dia ada di Kita hipnotis saja kita sudah taruh di lampu merah. Maaf Pak ya, bapak-bapak, ini saya tidak setuju. Masa Pak Isa mau ditaruh di lampu merah? Itu pelecehan, kan perapatan banyak Pak. Ya, kita sekarang ke Mas Ruby. Ya, tapi sebelum Mas Ruby ini ada blog yang katanya mengaku sebagai pelaku teror bom. Kita lihat dulu blognya seperti ini. Nah, ini dia. Kita sudah saksikan blognya Mas Ruby. Menurut Anda ini seperti apa sih analisa Anda nih sebagai seorang ahli IT? Ya, setelah kedua blog ini muncul ke publik, saya coba melakukan analisa sesuai dengan ilmu saya di bidang digital forensik. Saya melakukan mirroring kedua konten blog tersebut ke komputer saya. Setelah saya melakukan mirroring atau melakukan copy ke dalam komputer saya semuanya, isi kedua blog tersebut, saya melihat keidentikan struktur dan isi file yang ada di kedua blog tersebut. Jadi bisa dipastikan kedua blog tersebut adalah yang melakukan, yang memposting itu adalah orang yang sama. Perbedaannya yang terlihat jelas adalah pada blog yang pertama pada tanggal 18 Juli tersebut ada masalah teknis. Masalah teknisnya yaitu penggunaan font type Arab yang salah. Akhirnya font type Arab yang salah tersebut tidak dikenal oleh Blogspot, sistemnya di Blogspot, sehingga font-font Arab tersebut munculnya karakter tanda tanya saja. Tetapi yang di blog kedua, yaitu yang sudah diupdate, walaupun dengan account yang berbeda, bukan Busro 2 yang sekarang ini Media Islam, sudah diupdate dengan font type Arab yang bisa dibaca oleh sistem blogspot.com, sehingga sudah rapi. Itu namun isinya sama? Isinya, kontennya sama persis. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka ini sebenarnya profesional nggak sih, Mas? Menurut saya tidak, dan ini mudah dibuat oleh siapapun. Oleh siapapun, 5-10 menit ini bisa selesai sebenarnya. Ya ini saya tadi mau ngomong Pak, masalah hipnotis. Saya itu punya pengalaman buruk Pak soal hipnotis Pak. Sedih banget. Kasihan. Ayo Demin, makanya hati-hati. Bapak mau nyebrang hati-hati. Maksud saya bukan itu Pak. Jadi maksud saya Bapak hati-hati sama orang yang baru, yang belum Bapak kenal. Nah ini justru pengalaman saya hipnotis sama orang yang dekat sama saya. Pak Murphy. Pak Murphy? Pak Murphy. Antum gimana sih? Sohib sendiri kok dihipnotis? Waduh, ini salah paham nih. You punya binyo, iya kan? Orang dia sendiri kok ngademin yang bilang minta sama Ai. Dia bilang, Pak Murphy, Ai ini lagi tidak punya selera makan. Bisa nggak tolong dihipnotis supaya saya bisa lahap makannya? Begitu, saya hipnotis. Ya salam. Masuk. Antum yang minta dihipnotis, kenapa antum yang protes? Antum siapa? Saya ngademin kok. Ini saya ente. Ngademin, ente sama lagi. Ente itu kamu. Oh, anak. Iya. Nah ini masalahnya gini. Pak Murphy kan bilang, tangan Demin, supaya makannya lahap, tangan Demin itu harus tarik nafas dalam-dalam. Pejamkan mata. Kemudian berkata, saya akan makan dengan lahap. Saya akan makan dengan lahap. Banyak banget. Pas saya melihat makan lu udah nggak ada. Pak Isa, saya nggak akan ngasih contoh. Pak Isa, cuma ingetin kita istirahat dulu. Anggota Dewan, baiklah, sidang saya skor.
masih setia bersama kami di Demo Crazy dan kembali kita akan lanjutkan sidang yang membahas seputar teror bom yang dilakukan oleh teroris. Dan saya ingin langsung ke Mas Kirdi lagi nih Mas. Mas kan sekarang ini dari dulu sebenarnya ya sudah banyak sekali pemberitaan di media mengenai teror bom yang dihubungkan dengan jihad gitu Mas. Betul. Tentunya masyarakat beda-beda ya cara penerimaan berita tersebut. Menurut Anda harusnya seperti apa sih? Baik, sebetulnya media adalah pahlawan sebetulnya dalam rangka perang melawan teroris ini. Ya. Nah, pertanyaannya gini, contoh saya ambil sebuah katakanlah segmen dulu ketika Amrozi ketangkap gitu ya, Dr. Azhari maaf, Dr. Azhari ketangkap, itu ditayangkan video para pelaku yang sebelum mereka melakukan bom bunuh diri, dia menyatakan bahwa dia melakukan ini untuk apa, alasannya bahwa dia akan masuk surga dan lain sebagainya. Ketika di depan tidak diberikan sebuah pemahaman atau sebuah katakanlah ulama atau ustadz atau siapa yang berwenang bahwa ini adalah hal yang salah untuk jihad, ini adalah hal yang melenceng, jihad tidak seperti ini. Tapi kalau ini ditiadakan kata-kata tersebut, maka langsung ditayangkan, akibatnya apa? Banyak orang yang menghujat, betul, sangat banyak. Saya yakin mayoritas penduduk Indonesia pasti menghujat. Tetapi pertanyaan saya, ini juga menciptakan bahan bakar untuk para teroris. Bahan bakar? Iya. Oke. Ada sekelumit mungkin juga rakyat kita yang begitu melihat langsung tercerahkan. Oh iya ya, benar juga ya. Kita bisa masuk surga caranya gini. Nah, kalau di awalnya tidak diberitahu duluan, kan mereka bebas untuk berpikir. Ya. Jadi Anda mengatakan di sini bahwa perlu adanya seorang tokoh agama yang mengatakan bahwa ini salah dan melenceng. Tepat gitu ya. sekali. Oke, baik. Ya, saya ke Mas Ruby nih. Mas, kalau dilihat, kembali soal blog tadi Mas ya. Nah, kalau dilihat tadi Mas, kenapa Isa? Jangan coba contoh saya. Ini masalah blog. Nah, kalau dilihat, apakah ada kemungkinan bahwa yang buat blog tersebut adalah jaringan dari Nurdin M-Top? Menurut analisa saya tidak. Kenapa? Karena selama ini diketahui pihak berwenang sulit sekali menangkap Nurdin M-Top, yaitu salah satunya teknik mereka tidak meminimalisasi menggunakan teknologi. Nah, jadi bila dia saat ini menggunakan teknologi media internet untuk mempublish pengumuman mereka, menurut saya caranya bukan yang seperti dua blog tadi. Menurut saya, karena dua blog tadi sangat mudah dilacak oleh pihak berwajib dan pihak dengan bantuan pihak pengelola blogspot. Tapi seperti contoh-contoh teroris kalau di luar negeri, mereka melakukan publish announcement aksi mereka itu ke sebuah tempat, sebuah server yang mereka hack dulu, mereka atur dulu sedemikian rupa agar mereka tidak bisa dilacak. Nah, tapi kalau dua blog ini dicantumkan di sebuah situs yang gratis, yang siapa saja bisa buat. Jadi tingkat kredibilitas isinya, siapa yang buatnya, bisa siapa saja. Nah, kita tahu kalau Mas Kirdi ini kan pakar hipnotis. Kita juga pingin nanti Mas Kirdi mencoba ya, sedikit atraksi lah soal hipnotis. Tapi sebelumnya Mas, bukannya saya mau saingan dengan Anda, saya juga punya suatu keahlian. Saya akan tunjuk, saya acak ya, saya akan lempar sepatu ini kepada saya. Saya kira hipnotis itu yang membahayakan. Maaf, jangan lempar sepatu. Bangku bisa nggak, Pak? Baik, sekarang kita pingin nih antara anggota Dewan Parudi ini yang mau menjadi sukarelawan untuk dihipnotis. Jangan kriteria yang paling termelas, jangan. Kalau itu biar Melani coba pilih Melani salah satu dari mereka ya. Yang pengen banget dihipnotis sih kayaknya Pak Binyo dari fraksi Partai Demokrat. Ya, antum. Tafadhol. Ahlan wa salam, kamu masih ada? Ada lagi Ramadan. Ya, silakan. Iya, udah pamit? Ya. Tapi nyawanya dibalikin ya. Dibalikin ya. Mau mencet tombol kan nanti? Enggak. Pencet bel. Oke, Mas Binyo baik. Saya sini kali ya. Iya. Baik. Mas Binyo, nah sekarang Mas Binyo akan diajak jalan-jalan sebentar kok ya. Enak kok Mas. Iya. Sekarang lihat tangan saya Mas, yang ini. Oke, lihat. Fokus, oke. Tutup mata Mas. Tidur. Oke, baik. Tidur sangat lebih dalam lagi. Baik. Ketika bangun nama Mas Binyo dari Mbah Surip. Apa yang penting bukan saya.
Ketika bangun tujuan dengar dulu. Ketika bangun Mas Bino, ketika saya pencet tombol di sini yang di dadanya Mas Bino, tombol hijau ini, Mas Bino namanya jadi Mbah Surip. Kalau saya pencet lagi, namanya jadi Mas Bino lagi. Ya, Mas Bino kalau mengerti dan mengerti sugesti saya, silahkan gerakan tangan kiri Mas Bino sedikit. Oke, bagus sekali. Mas Bino, setiap kali saya pencet tombol di sini, ya di warna hijau di sebelah dada kiri Anda, namanya berubah, Mas. Jadi Mbah Surip, dan kalau dipencet lagi jadi Mas Bino lagi, ya. Baik, dalam hitungan ketiga silakan buka mata lagi, bangun dalam keadaan sehat luar jadwal walafiat. 1, 2, 3. Oke. Maaf, sorry. Aduh, anggota ya. Anggota dewan loh. Anggota keluarganya dia, Pak. Namanya siapa, Pak? Mbah Surip. Namanya siapa? Mbah Surip. Oke, ada kesalahan program kayaknya. Namanya siapa? Binyo. Oke. Kita ada anggota dewan namanya Mbah Surip. Nggak ada. Nama siapa? Binyo. Nama siapa? Mbah Surip. Ngaku deh, ngaku. Maunya siapa sih? Waduh, kayaknya kita kesusupan. Mungkin gara-gara aturan yang berlaku baru ada pergeseran nama. Seperti itu. Namanya siapa benar? Namanya siapa? Binyo. Oke. Terima kasih. Siapa namanya? Binyo. Nama siapa? Mbah Surip. Oke. Terima kasih Mbak Surip. Sampai ketemu lagi ya. Monggo, balik lagi. Mas Surip. Makasih Mas Surip. Silakan duduk. Nyanyi ya. Ini udah sadar belum? Mas Surip. Mas. Nanti dia sampai rumah tak. Mas Gibi, Mas, gimana caranya agar kita, anggota keluarga kita, terhindar dari hipnotis, terutama hipnotis yang kemudian bisa melakukan cuci otak gitu, untuk menjadi seorang teroris? Teroris ini melakukan hipnotis atau cuci otaknya di dalam waktu singkat. Biasanya ketika anggota keluarga kita ada yang balik ke rumah, ya, baru ikut sebuah organisasi tertentu dan kemudian tingkah lakunya berubah. Contoh misalnya jadi lebih fanatik, kemudian orang lain dibilang salah, dia benar, seperti itu. Nah, ini baru tanda-tanda awal. Jadi mumpung belum terjadi, mumpung belum hilang, begitu dia sudah hilang, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, ini cara mereka untuk mempersiapkan yang namanya silent army. Silent army itu diprogram, terus ditaruh. Kapanpun mereka ingin pakai, mereka tinggal ambil orang-orang ini. Bicara masalah hipnotis, bicara masalah bom. Saya itu sudah mempelajari kenapa bom itu meledak. Iya banget. Saya bukan menyombongkan diri. Saya dari IT. IT ini itu. Wah ini. Ya Pak Gandemin. Tapi emang saya benar-benar kagum terhadap Bapak ya. Soalnya Bapak itu walaupun tampangnya sangat biasa, tapi pengetahuannya sangat luar biasa. Ngagum apa ngeledek sih? Tampang memang biasa. Ini masalah bom itu kenapa meledak? Karena namanya bom. Ya. Semua orang juga tahu yang namanya bom itu pasti meledak. Meledak. Begini nih Pak. Itu meledak aja. Nah sekarang, saya pengen tahu, you harus jawab yang jujur. Iya. Kenapa bom itu bisa meledak? Tadi udah saya jawab. Karena namanya bom. Karena namanya bles nggak meledak. Bles. Pak Ngademin, satu kata untuk Anda. Menyebalkan. Kamu cek kok mulai nggak konsisten. Biasanya kan antum bilang, kayak tawar ya antum dulu ya. Maksudnya ente biasanya bilang kan, sungguh terlalu. Kenapa menyebalkan sekarang? Ahlan wa sahlan, kok mau masalah. Pak Binyo, itu Pak Ngademin memang terlalu menyebalkan. Maksudnya. Iya. Oke, baik. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita. Terima kasih telah hadir ke Demokrasi dan informasinya. Kita doakan bersama, semoga negara kita tercinta ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak akan pernah terjadi lagi peledakan bom di negara kita Indonesia. Baik, sampai juga kita di penghujung acara. Jangan lupa untuk saksikan selalu Demokrasi setiap hari Minggu malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat. Dan apabila Anda ingin become a fan of Demokrasi, silakan kunjungi Facebook kami di Demokrasi TV Show. Dan bila Anda ingin menyaksikan video live streaming kami, silakan kunjungi metrotvnews.com. Terima kasih dan silakan Pak Pimpinan. Anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya tutup.